Ya, baik Tribunat, saya Jalan Labidi. Di sini saya akan sedikit mengulas terkait kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota, di mana Polres Tasikmalaya Kota ini pada tanggal 10 November 2025 melakukan penertiban di salah satu tambang ilegal yang berada di Desa Karanglayu, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, pihak Polres Tasikmalaya pun melakukan penyegelan yang berada di Blok Cengal. Terdapat ada beberapa lubang milik penambang ilegal. Untuk kegiatan tersebut ada dua hari, yang pertama hari Senin dan hari Selasa. Baik, untuk cerita lebih jelasnya simak liputannya. Aktivitas tambang emas ilegal tanpa izin di Blok Cengal, Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi sorotan tajam setelah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya memastikan adanya pencemaran air sungai yang mengancam kesehatan dan sektor pertanian warga. Tambang emas ilegal tersebut diketahui sudah berlangsung lama, terhitung sekira sejak tahun 1960 dan menjadi mata pencaharian turun-temurun bagi hampir 30% warga Desa Karanglayung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Aam Rahmat Slamet, mengungkapkan hasil uji lab menunjukkan air sungai di Blok Cengal disinyalir mengandung merkuri. Meski secara ekonomi aktivitas ini memberikan keuntungan besar, Aam menegaskan bahwa dampak jangka panjang berupa pencemaran dapat merusak kesehatan masyarakat, bahkan berpotensi menurun secara genetik. Ancaman terbesar adalah kontaminasi pada lahan pertanian padi yang jika dikonsumsi dapat membahayakan. Pihaknya berencana melakukan uji lab lanjutan di lokasi lain dan mensosialisasikan bahaya bahan kimia tersebut kepada masyarakat. Sementara itu, Polres Tasikmalaya Kota bersama petugas gabungan melakukan penertiban tambang emas ilegal tersebut secara bertahap. Penertiban dimulai pada Senin tanggal 10 November tahun 2025 dengan penutupan lokasi pengolahan bahan hasil tambang, dan dilanjutkan pada Selasa tanggal 11 November tahun 2025 dengan penutupan titik lubang galian emas di Blok Cengal. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, AKP Herman Saputra, menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah menyelidiki pemilik lokasi pengolahan dan lubang tambang emas ilegal tersebut, serta mengambil sampel tanah dan air sebagai barang bukti. Ia mengimbau masyarakat untuk menghentikan seluruh aktivitas penambangan sampai izin resmi diterbitkan. Terpisah, Kepala Desa Karanglayung, Epen Ruswandi, mengakui bahwa kegiatan menambang merupakan mata pencaharian utama warganya yang berjarak hanya sekitar 300 meter dari pemukiman. Epen meminta bantuan bupati dan dinas terkait untuk memberikan solusi ekonomi alternatif, seperti pemberdayaan di sektor pertanian, agar masyarakat dapat beralih profesi. Ia berharap warga dapat menerima penegakan hukum ini demi masa depan yang lebih sejahtera dan kesehatan jangka panjang. Meskipun ia menyadari perubahan kebiasaan yang sudah berlangsung puluhan tahun akan membutuhkan upaya. Untuk di wilayah Desa Karanglayung itu memang kebanyakan tuh warga bermata pencarian apa sih Pak, kalau boleh tahu mungkin Pak? Untuk sekarang memang penambang juga banyak, petani juga banyak, sebagai juga pedagang ada yang kecil, kemudian pegawai negeri juga ada, cuma sedikit jumlahnya. Jumlah sedikit ya. Kalau untuk jumlah jiwa sendiri di desa Bapak sendiri ada berapa sih Pak? Jumlah jiwa di desa kami ada 3.983 sampai hari ini. Kalau untuk rata-rata memang kebanyakan lulusan di wilayah desa Bapak, kebanyakan tingkat SMP, SMA atau kuliah mungkin kebanyakan Pak? Kebanyakan SMP. Oke, memang untuk kegiatan mereka itu ya punten itu untuk soal penambang itu sudah sejak tahun berapa Pak? Mungkin kalau sepengetahuan Bapak? Sepengetahuan saya informasi sejak tahun 60, kemudian rame-ramenya tahun 75. Kan mungkin sebelum saya lahir juga tambang itu sudah ada. Jadi sampai sekarang itu tambang secara turun-temurun itu sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun ya berarti Pak? Sejauh ini mungkin dengan sudah puluhan tahun itu untuk punten untuk kehidupan mereka sendiri, apakah sudah ada yang mungkin sukseskah atau mungkin kalau penonton dari Bapak seperti apa mungkin? Yang sukses ada, yang sukses ada, tapi untuk kebutuhan masyarakat juga lumayan gitu. Ada Oke, berarti kalau dari segi pendidikan ada perubahan nggak Pak dari tahun 60 mungkin untuk saat ini mungkin? Oh, ada. Signifikan nggak sih Pak? Signifikan nggak Pak untuk pendidikan? Kalau dulu kan cuma sampai SD. Oke. Kemudian ada wajib belajar 9 tahun sampai SMP.
SMA, bahkan ada yang S1 juga, yang kedua ada. Sebenarnya untuk kegiatan ini dulu tuh apakah memang dari segi pemerintahan Bapak itu sudah ada pernah apa sosialisasi untuk apa ya merubah gitu? Sudah pernah nggak sih upaya itu Pak? Upaya itu ada, bahkan bersama Muspika juga ada, kemudian dari Sultani juga ada, itu kan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perubahan hidup masyarakat. Oh gitu Pak. Mungkin Pak harapan mungkin dengan misalkan artinya kan sekarang kan udah mulai berubah nih formulasi saat ini. Mungkin harapan Bapak seperti apa mungkin untuk kehidupan next mungkin untuk warga Bapak? Mudah-mudahan kehidupan masyarakat kami lebih sejahtera lagi, tapi dengan dibantu oleh berbagai elemen baik dari dinas manapun untuk membantu masyarakat kami dengan meningkatkan kehidupannya. Karena memang kami tidak mampu secara instan dari desa untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi untuk saat ini. Oh gitu. Mungkin Pak satu lagi mungkin untuk soal misalkan biasanya kehidupan untuk rumah-rumah mereka nih ada sedikit perubahan sih Pak dari usaha itu mungkin misalkan yang biasanya yang dari ya punten bangunannya panggung sekarang udah semi permanen atau gimana mungkin Pak kalau kehidupan mereka? Kehidupan mereka ada dari perubahan segi pembangunan rumah juga ada peningkatan itu. Oh ada ya berarti. Artinya upaya yang dulu pun udah pernah dilakukan untuk merubah mindset mereka berarti Pak ya? Ya, beberapa bulan ke belakang. Berapa persen Pak tadi Pak kebanyakan yang memang penambang itu Pak? Mungkin 30%-an ada. Kebanyakan mungkin mereka yang memang sudah berkeluarga atau memang kebanyakan masih belum nikah mungkin Pak yang memang berkecimpung di Yang sudah berkeluarga, yang sudah mempunyai tanggung jawab keluarga. tanggung jawab keluarga berarti Pak. Biasanya memang spontan Bapak itu mereka mengolah sendiri kah atau memang punya ada mengolah ke orang lain Pak biasanya mereka? Kalau spontan Bapak? Saya ada yang mengolah sendiri juga, ada yang mengolah sendiri. Mengolah sendiri ya. Tapi sejauh ini efek domino ini mungkin artinya kan pasti kan takutnya ada efek pencemaran lingkungan itu. Sejauh ini mungkin untuk dari segi normal kehidupan mereka tidak ada mungkin ya. Misalnya dari sakit atau apa mungkin sejauh ini Pak? Kalau berkaitan dengan itu mungkin ada, tapi saya tidak bisa menjelaskan. Oke. Mungkin keinginan Bapak ini kepada Pemkab ini apa nih masukan kepada Pemkab nih? Artinya kan pasti kan harus ada dukungan dari pemerintah nih, khususnya Bupati mungkin. Apa nih dorongan dari Pemdes, keinginan Bapak soal perubahan yang saat ini mungkin kepada Pemkab apa nih Pak? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tadi Pak Waka itu, jadi berkaitan dengan kehidupan masyarakat kami mohon dibantu baik ternaknya itu kan. Jadi untuk membantu masyarakat kami yang mungkin terdampak pada hari ini harus cepat mencari solusi. Kalau sejauh ini apakah Bapak sudah ada berkoordinasi dengan Pemkab atau gimana mungkin pasca penutupan ini Pak? Belum, baru kali ini saya dipanggil Pak Kapolres. Tapi untuk koordinasi dengan kecamatan dan dinas sudah Pak? Kalau dengan kecamatan ya sering, kemudian dari dinas dari LSA dan dari Perhutani itu kan sering. Perhutani. Sudah sering Pak ya? Memang untuk lokasi ini jauh nggak sih Pak dari pemukiman Pak? Jauh juga, mungkin berapa ratus meter, mungkin ada 300 meter dari jalan raya. Dari jalan raya? Dari jalan desa. Dari jalan desa. Itu memang perbukitan apa hamparan sih Pak untuk lokasinya mungkin? Perbukitan. Perbukitan. Oh artinya jaraknya tidak jauh berarti dari pemukiman Pak? Ya sekitar 300 meteran mungkin. Jalan kaki mereka? Jalan kaki. Artinya mereka ketika misalkan menambang itu hampir berhari-hari, kadang mereka di dalam lubang kah atau mungkin sehari langsung pada pulang sih kebanyakan Pak? Mungkin informasi yang Bapak dapat itu? Itu sehari pulang. Pagi pergi, habis zuhur juga pulang. Oh, jadi memang tidak berhari-hari berarti ya? Mereka netap di gubuk itu berarti? Tidak. Dari kalau yang ngolah ini mungkin ya? yang dekat. Ada pengolahan mungkin sekalian itu ya? Kecuali yang dari luar daerah. Tapi ada juga yang di luar daerah Pak? Ada, informasi ada. Tapi sedikit mungkin? Ya. Informasi dari daerah Jawa apa luar Jawa mungkin Pak? Informasi ke Bapak? Masih Jawa juga.
Jawa Barat. Jawa Barat ya sekitar masih Kabupaten Asosiasi. Ya, baik, Deborah, benar-benar bisa jelaskan untuk kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota yang berlangsung selama 2 hari. Yang pertama pada hari Senin tanggal 10 November 2025 dan hari kedua hari Selasa tanggal 11 2025, di mana kegiatan ini dilakukan dalam rangka melakukan penertiban sekaligus penyegelan terhadap lokasi penambang ilegal yang berada di Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, pihak Polres Tasikmalaya pun melakukan pengambilan sampel sekaligus untuk melakukan uji lab, di mana ada aliran sungai yang memang diduga tercemar dari bahan kimia yang dilakukan oleh penambang ilegal yang berada di wilayah Desa Karanglayung, Kabupaten Tasikmalaya. Dan itu untuk pasca penertiban ini, Polres Tasikmalaya pun bersama instansi terkait melakukan gelar temu, di mana gelar temu ini untuk membahas rencana penambangan ini akan dijadikan untuk tanaman kopi dan kebun pepaya. Bahkan lokasinya pun tidak jauh dari pemukiman warga Karanglayung, tepatnya di Kampung Karangpaninggal, Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk total jumlah jiwa ini ada sekitar hampir 4.000 jiwa. Nah, dari 4.000 jiwa ini, kebanyakan hampir 30% warga Karanglayung ini berprofesi sebagai tambang ilegal. Kondisi inilah yang memang membuat pihak Pemdes dan pihak kepolisian melakukan penertiban guna cipta kondisi sekaligus ketertiban tempat umum. Baik, dari Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Bidin melaporkan.